Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tapi tadi dikatakan baca Yasin malam Pak Ustadz. Kalau baca malam, siangnya dapat ampunan. Baca siang, nanti malamnya dapat ampunan. Jadi aslinya baca Yasin tidak nunggu malam Jumat. Tiap malam baca Yasin. Saya nggak sanggup tiap malam Pak Ustadz, malam Jumat saja. Bagus. Ada apa dengan hari Kamis? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nabi sengaja puasa hari Kamis. Ketika ditanya, hadis riwayat Muslim, kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, amal selama sepekan diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika catatan amalku diangkat oleh malaikat dan saat itu aku sedang berpuasa. Oke, Bapak yang sedang mengatur lalu lintas tak dapat berpuasa karena panas terik, tapi paling tidak hari Kamis amal kita baik. Nanti sore malaikat membawa catatan amal ditunjukkan kepada Allah. Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah Maha tahu, tapi Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Hai malaikat, ya, ketika amal hambaku tadi Kamis pagi engkau angkat, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang duduk di rumahmu ya Allah. Mereka sedang apa? Berzikir, membaca Yasin, mendengarkan tausiah. Maka pada saat itu kita dibanggakan kepada para malaikat. Hai malaikat, ketika dulu aku akan menciptakan manusia, kalian semua komplain, untuk apa ciptakan manusia? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi pada saat itu ada makhluk-makhluk yang beramal di Kamis pagi, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika membaca Quran, fa idza qara'tal Quran, ketika kau baca Quran, fasta'iz billah, minta ampun lindung kepada Allah. Makanya sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan sebelum baca Quran, di luar Quran ada tertulis la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Makanya tadi saya lihat semua bapak-bapak, ibu-ibu pergi berwudu semua. Iza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Tidak ada orang yang paling bersih di dunia selain daripada orang Islam. Saya pergi ke rumah sakit, sampai di lift ada gambar tangan, di bawahnya tulisan cuci aku dong, cuci aku dong. Ternyata menurut gambar itu setiap tangan jari mengeluarkan keringat. Keringat dari kelingking menyebabkan batuk, keringat dari ini menyebabkan flu, keringat ini menyebabkan demam, keringat ini menyebabkan tifoid, bakteri, asam. Maka kata dia, cuci aku dong. Begitu melihat, langsung saya berucap subhanallah, kalian baru tahu sekarang. Nabi kami 14 abad yang lalu sudah ngasih tahu, cuci tangan. Bangun pagi, cuci tangan. Mau sholat, cuci tangan. Mau masuk masjid, cuci tangan. Makanya kalau kita naik pesawat, tapi kalau lama, kemarin saya dari Pekanbaru ke Batam tak ada. Kalau lewat 2 jam, ke Maroko itu lengkap dengan transitnya sampai 24 jam. Transit di Dubai 6 jam. Lewat 3 jam, datang pramugari, bawa sapu tangan basah. Siapa yang mau? Yang pertama kali naik pesawat disangkanya roti, dikunyahnya. Karena berasap, hangat. Untuk apa nih? Cuci tangan. Karena tangan sudah mulai keluar zat asam. Makanya kadang ada yang bawa tisu Gatsby, apa? Cuci tangan.
Orang Islam diajarkan cuci tangan. Seandainya Nabi Muhammad itu orang India, tinggalnya di tepi sungai Gangga, masuk akal cuci tangan, karena tinggal di tepi sungai. Tapi dia tinggal di Madinah yang air sulit. Mana ada sumur di Madinah? Sumur bor baru sekarang ada. Air payah. Tapi Islam mengajarkan cuci tangan. Saya Pak Ustadz nggak bisa wudhu karena dokter sudah memvonis, Bu, Pak, jangan kena air. Kalau kena air, mati. Tak bisa kena air. Maka alternatif bersuci. Mau baca Yasin juga di rumah sakit, divonis tak boleh kena air. Ambil tanah, ambil debu, ambil pasir yang kering, tak ada bau kencing kucing, letakkan ke atas koran, pukul 2 kali. Pukul pertama, tepuk, usapkan ke wajah. Pukul sekali lagi, tepuk, tiup, usapkan ke tangan. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk bagian bawah. Yang tapak bagian dalam. Yang ibu jari untuk ibu jari. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup. 1 kali tayamum untuk 1 solat. Baca Quran. Yang maaf cakap, terbaring di rumah sakit, mimpi basah, tak bisa mandi wajib, tayamum saja cukup. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda, ketika musafir di gurun pasir tak ada air, malam itu dia maaf cakap, junub. Akhirnya dia berguling-guling di pasir, jumpa sama Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam begini tak ada air, saya berguling macam ayam berguling di lumpur. Kata Nabi, bukan begitu cara bersuci, cukup tayamum saja. Wajah sekali, tangan sekali, tidak pakai kumur-kumur. Yang pula masuk kan, tak ada kumur-kumur. Dah, sekali solat, sekali tayamum. Habis solat, tayamum lagi. Habis solat, tayamum. Ini penting, karena banyak orang sekarang bapaknya sakit, ibunya di rumah sakit, dia tak tahu mengajarkan cara bersuci. Nengok orang sakit bawa jeruk 2 kilo. Orang sakit tak perlu dibawa jeruk. Orang sehatlah yang bawakan jeruk. Karena orang sakit bawakan tanah untuk tayamum, karena dia bingung bagaimana cara beribadah, menenangkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah suci, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Atas nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah itu maha menghukum, Allah itu maha kuasa. Tapi yang ditunjukkan ketika buka Quran, dengan nama Allah yang maha kasih. Dosamu banyak, pahala lebih banyak. Silapmu banyak, ampunan Allah lebih luas. Maka serahkan diri pada Allah. Setelah minta lindung pada Allah dari setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kata jamaah, ya, kenapa kalau baca Yasin kami baca Sallallahu alaihi wasallam? Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, ikut wirid Yasin. Nah, ya, tadi mama habis baca Yasin kok Sallallahu alaihi wasallam? Pokoknya sejak mama kecil sudah gitu, jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustadz. Ini cara ampuh supaya anak enggak nanya. Tapi ini pembodohan luar biasa. Yasin Sallallahu alaihi wasallam. Memangnya Yasin itu apa? Yasin itu nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Loh, nama dia banyak. Toha, Yasin, Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Ham. Itu nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Quran ada, coba kita tengok. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi sesudah aku, kata Yesus, kata Isa. Nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi sesudah aku. Ismuhu Ahmad.
namanya Ahmad. Inilah yang diselewengkan oleh Ahmad Musaddiq. Dia bawa Quran, Ahmad Musaddiq nyelewengkan orang pakai dalil. Nabi kamu siapa? Muhammad. Yakin? Iya. Yakin tak ada nabi setelah dia? Tidak ada. Dibukanya surat As-Saff. Tengok nih. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ada lagi setelah Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad apa? Ahmad Musaddiq. Ini orangnya. Orang yang tak ngerti bisa dibodoh-bodohi oleh Ahmad Musaddiq. Tapi kalau dia datang ke Poltabes Barelang, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena semua sudah tahu Ahmad adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente jangan ngawur. Makanya Ahmad Musaddiq ditangkap oleh Mabes Polri. Ada 3 nabi palsu yang sudah ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pertama, nabi dari Jakarta, perempuan, namanya Lia Eden. Yang kedua, dari Bogor, namanya Ahmad Musaddiq. Terakhir, nabi yang ditangkap dari Bandung, namanya Cecep. Makanya polisi yang paling hebat di dunia, polisi Republik Indonesia, bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Polisi, penegak hukum, mesti bisa berdalil. Datang pengikut Ahmad Musaddiq, berkoar-koar, nabi kami ada dalam Quran. Siapa nama nabinya? Mim ba'dismuhu Ahmad. Ente jangan kegeeran karena cuma namanya Ahmad lalu ngaku itu nabi kalian. Iya, kalau gitu Nasrullah bisa juga ngaku nabi. Ini ayatnya, iza jaa nasrullah. Nanti setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir, paling ujung. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini orangnya. Artinya apa? Orang tahu dalil, mengerti masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita baca. Kenapa setiap dengar nama dia bersolawat? Bu'dan liman zukirta wa lam yusalli alaika. Celaka. Siapa yang celaka? Ketika namanya disebut, dia tidak mau bersolawat. Maka ketika disebut namanya, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Datang Pak Polisi di tengah jalan lampu merah, rupanya di bawah jok motornya ada sajadah. Langsung dia bentang sajadah, sholat di situ, dipoto kamera CCTV dari atas, diupdate status, masuk ke WhatsApp saya. Astaghfirullah, Masya Allah. Pak Polisi sholat di jalan raya. Saya tunjukkan ponakan saya. Tengok nih, polisi aja sholat, masa kamu tak sholat? Tengok nih, polisi aja sholat. Ini baru jadi satpam udah nggak sholat. Mohon maaf kalau ada Pak Satpam itu sini. Artinya apa? Begitulah orang, tidak lihat kantornya di mana, tidak lihat seragamnya apa, karena dia adalah hamba Allah. Dia berjalan di atas bumi punya Allah. Dia bernapas dengan udara dari Allah. Paru-paru yang menyemprotkan, jantung yang menghembuskan, semuanya titipan dari Allah. Saya ini adalah polisi, tapi saya adalah hamba Allah, bukan hamba atasan, bukan hamba pekerjaan, bukan hamba uang, tapi saya hamba Allah. Luar biasa. Kenapa mereka sholat? Karena semua bekas kening yang di lantai akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan itu tertulis di dalam surat Yasin. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, segala sesuatu kami tulis. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, bekas-bekas langkah tapak kaki dari kantor ke masjid, bekas-bekas kening bersujud kami tulis dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bapak ibu pulang kampung, mampir ke masjid, usahakan wudu, sholat sunat tahiyatul masjid. Manfaatkan wudu sebentar, sholat sunat. Mau cepat-cepat, nggak usah pakai iftitah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Sah.
Kalau napasnya panjang, kalau tidak jangan dipaksa, putus di tengah jalan nanti. Yang penting pernah sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, hukumnya apa Pak Ustadz? Sunat, tidak wajib. Yang nggak sholat tahiyatul masjid, ya tak apa-apa. Kenapa Muhammad yang pertama? Karena kita tidak akan selamat kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain selain jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak mengakui Muhammad tidak diakui dunia akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ditanamkan setiap Kamis pagi di keluarga besar seluruh polisi di Republik Indonesia yang sudah saya hadiri 3, Polresta Pekanbaru, di Selat Panjang, di sini. Gimana bacaannya Pak Ustadz? Mantap. Kok Ustadz tahu mantap? Saya dengarnya kolektif ramai-ramai. Satu-satu wallahu alam. Tapi saya husnuzon, insya Allah baik. Karena biasanya kalau baca ramai ini kan yang bacaannya agak C- itu terselamatkan. Kadang tak sampai ke ujung, pangkal hilang ujung. Turjaun, fayakun. Ada yang tak berbunyi sama sekali lagi. Itu namanya Yasin lip sync. Untuk tahap pertama no problem. Mau buka Yasin sudah alhamdulillah. Tapi diam-diam belajar. Bersyukurlah ibu yang punya suami polisi tapi baca Qur'annya luar biasa, Masya Allah. Pak Ustadz, apa hukum baca Yasin bersama-sama ramai-ramai? Baca Yasin ramai-ramai menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, mustahab, dianjurkan. Mana tahu nanti ada yang mempersoalkan, apa acara kalian itu di Polres Barelang baca Yasin? Apa tuh baca Yasin ramai-ramai? Perbuatan tidak baik. Bapak Ibu bisa jawab, menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, baca Yasin bersama-sama mustahab. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, baca Yasin bersama-sama la ba'sa bih, boleh. Menurut mazhab Hambali, kata Imam Al-Buhuti, baca Yasin bersama-sama kalau bacaannya bagus semua maka boleh. Tapi kalau ada yang tak baik, makruh, perbaiki bacaan. Nanti kalau ada yang mempermasalahkan, bapak-bapak, ibu polwan, bapak polisi sudah bisa jawab. Nah, setelah diikatkan hati dengan Muhammad, Yasin sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah satu dari rasul utusan Allah. Dia bukan tukang sihir, dia bukan dukun, dia bukan pembohong, dia bukan mitos. Dia adalah nabi utusan Allah. Pak Ustadz Somad percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah? Ya, mana buktinya? Ucapan dia tidak ada meleset sedikit pun. Ini matahari, di samping matahari ada bulan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, bumi, dan semuanya berkeliling. Itu disebutkan dalam surat Yasin. Bapak Ibu hafal ayatnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin melewati bulan. Bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Sekarang baru NASA Amerika tahu bahwa matahari, bumi berputar, bulan berputar. Pertanyaannya, apakah matahari itu berputar atau diam? Surat Yasin menjawab, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar tapi dia tidak berkeliling, dia berputar di garis di tempat diamnya. Disebutkan dalam surat Yasin. Nanti pulang ke rumah, kalau yang belum punya Quran, beli Quran yang terjemahnya potong-potong. Dulu kan Quran itu ini ayat, ini terjemah. Sehingga kalau kita baca ayat, baca terjemah, kosakatanya nggak nempel, hilang. Sekarang
ayatnya dipotong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siyam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Maka ini kosakatanya bagus. Ibu, bapak yang menguasai kosakata di surat Al-Baqarah, automatically dia akan memahami surat yang lain. Kenapa? Kosakata terbanyak dalam surat Al-Baqarah, 2 juz 4 lembar. Kuasai. Insya Allah bapak-bapak polisi lulus Kesatuan Polisi Republik Indonesia itu karena EQ-nya, karena cerdasnya. Sebentar saja dia baca, dia ingat. Oh, kosakata ini maknanya di sini. Amat sangat baik. Nah, setelah Ustadz Somad tahu ucapan Nabi Muhammad itu, dari mana Nabi Muhammad SAW buta huruf, tak bisa tulis baca, bisa tahu bahwa matahari beredar, bulan planet mengelilingi? Dari mana dia tahu itu? Kita semuanya sadar itu dari Allah, dibawa oleh Jibril sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Pak Ustadz, marilah kita beramal soleh, nanti semuanya kita akan mati. Pak Ustadz, ya, kalau Ustadz Abdul Somad mati, darahnya berhenti, jantungnya stop, maka darahnya membeku, menjadi nanah, berulat, busuk, berbau, dimakan cacing tanah. Abdul Somad hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Saya timbang terakhir di puskesmas, berat saya 50 kilo. Itu sepatu udah ikut dah. Abdul Somad ini hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu dikubur, yang pertama kali membusuk mata, makanya hitam lebam. Zaman sekarang jangankan mati, belum mati pun udah hitam, busuk, karena ini cairan, mengering, membusuk. Setelah sebulan di dalam, yang pertama meletus, menggelembung, pus, pecah, dimakan cacing tanah. Kalau dimakamkan di sini, radius jarak 1 kilometer keliling, cacing-cacing mencium baunya. Allah Maha Adil. Cacing tak punya mata, binatang yang tak punya mata, cacing. Kalau bapak ibu tak percaya, nanti mau mancing, tengok ada tak matanya? Tak ada, tapi hidungnya tajam. Hai cacing, kau memang tak punya mata, tapi kuberi kau hidung penciuman yang sangat tajam. Cacing penciumannya 1 kilometer. Kalau dimakamkan di sini, radius 1 kilometer mencium baunya. Cacing-cacing menyerbu. Bro, ayo kita serbu. Brownies baru muncul. Mereka menggerogoti. Habis. Abdul Somad tinggal tulang belulang, rapuh, lapuk, mati. Apakah bisa Abdul Somad itu hidup lagi? Yasin. Lagi-lagi Yasin. Karena yang kita kaji pagi ini tafsir surat Yasin. Yasin menjawab, Abdul Somad akan bangkit lagi. Mana dalilnya? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yasin. Datang Asi bin Wa'il membawa tulang kering. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka adzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Sanggup tak Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah kering ini? Nabi Muhammad diam. Dia tak boleh ngomong sebelum datang wahyu. Datang Jibril membawakan wahyu. Jawabannya apa? Surat Yasin. Ibu hafal semua ayatnya. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Qul, katakan ya Muhammad, yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang pertama kali menghidupkan dia dari tidak ada menjadi ada, dibuatnya menjadi tidak ada, maka mengembalikan yang sudah ada sangat mudah bagi dia, maka akan hidup sekali lagi. Makanya orang yang sering baca surat Yasin ingat mati. Orang yang baca surat Yasin ingat bahwa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diulang 3 kali. Bapak ibu pun hafal ayatnya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina
Jadi yang diulang 3 kali muhdharun. Tapi kalau bapak ibu mau ngetes sama orang yang tak ikut pengajian ini, pasti dia tidak bisa jawab itu. Coba sebutkan yang diulang 3 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu kita yang ngulang. Jangankan 3, 10 kali pun bisa. Yang saya maksud Allah yang ngulang 3 kali. Wa in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun la yastati'una nasrahu wa hum lahum jundun muhdharun. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Diulang 3 kali. Muhdharun, kamu akan didatangkan. Bapak polisi dan ibu polwan datang. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Tapi kalau bapak polisi dan ibu polwan didatangkan, siap tak siap, suka tak suka, ready or not ready, kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini datang mau baca Yasin, pagi ini datang mau dengar tausiah, pagi ini datang mau berzikir. Tapi nanti kita datang bukan untuk baca Yasin di hadapan Allah. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan ketika kita hidup dulu. Sebesar apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar butiran debu, sebesar ujung rambut, sebesar molekul akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak ibu paling mengerti tentang pengadilan. Yang nangkap siapa? Pak polisi. Yang menuntut siapa? Jaksa penuntut umum. Yang membela siapa? Advokat, pengacara. Yang menjadi hakim siapa? Bapak hakim di meja hijau. Di saat penuntut umum menuntut, ditampilkanlah itu slide pakai infocus, tembak ke dinding. Coba perhatikan gambar ini. Benarkah ini gambar saudara? Mirip seperti saya. Nampaknya ini sudah diolah oleh Photoshop. Oke, sekarang kami sadap HP-nya. Benarkah ini rekaman suara saudara? Coba dengarkan suaranya baik-baik. Assalamualaikum. Suara saudara ini mirip macam suara saya, tapi banyak orang yang bisa niru saya. Oke, rekaman CCTV. Nih. Tonton ke dinding. Coba lihat baik. Itu gambar saudara kan? Video tidak bisa dipalsukan. Memang itu gambar saya di Hotel Ritz Carlton. Tapi saya korban konspirasi politik. Lidah membela. Maka Yasin, lagi-lagi Yasin. Yasin mengatakan lidah tidak bisa membela. Mana ayatnya? Bapak Ibu hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Karena mulut inilah yang paling banyak. Mulut ini yang paling pandai. Banyak orang Melayu tak pandai bersilat. Tapi bersilat lidah pandai. Berkelit, berputar. Makanya mulut yang pertama dikunci. Makanya kalau orang baca Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Makanya orang yang paham tentang surat Yasin, begitu Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes salat tarawih malam, Allahu Akbar, waladdallin, amin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Menangis imamnya, menangis makmumnya. Mereka terbayang nanti menghadap Allah. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Apa yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Terisak-isak Syekh Abdurrahman Sudes. Berhenti. Apa maknanya? Ala fil jasadi mudghah, dalam diri itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Apa dia? Hati. Hati itulah yang disentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Hati itulah yang dibacakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Kamis depan bagikan surat Yasin, dibacakan. Begitu dibacakan, bapak ibu semua teringat Ustadz Abdul Somad
hari Kamis yang lalu menjelaskan ayat ini. Oh, untuk Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan Ustadz itu diberikan kesehatan, umurnya panjang, sehat walafiat. Maka doa dari hati Bapak Ibu, tak pun terucapnya di mulut, mengalir ke saya. Hubungan kita terjalin dengan bacaan Al-Quran. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak baca Quran, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Jadi kalau hati kami gundah gulana gimana Pak Ustadz? Buka Yasin, baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan apa kuat? Kuat. Karena ketika kuat setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan setan lari sampai terkentut-kentut. Begitu dalam hadis sahih. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, mana tahu Pak polisi menangani orang kesambet. Gimana nih caranya? Azan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dalam kitab mazhab Syafi'i, Al-Masru', orang yang diganggu setan. Makanya azan itu mesti kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada azan pelan? Nah, ambil Quran, ambil air wudu, salat sunat 2 rakaat. Buka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi hidup ini harus dihadapi. Menghadapinya dengan apa? Allahu Akbar. Masalah ini besar, tapi ada yang maha besar. Siapa dia? Allahu Akbar. Saya kalau ketemu Pak polisi, insya Allah saya akan angkat tangan. Buka kaca, ten, Pak. Satu tangan, tapi kalau kepada Allah, Allah. Mana pernah kita ketemu kawan, halo, hai. Artinya apa? Engkau maha besar ya Allah. Hidup ini penuh dengan masalah, tapi semuanya kuadukan kepada Engkau. Allahu Akbar. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Semuanya kuserahkan pada Engkau ya Allah. Pak Ustadz, saya sudah bolak-balik sholat, kenapa enggak mendatangkan ketenangan? Tidak merenungkan bacaan sholat, tak merenungkan bacaan ayat. Kalau direnungkannya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masalah apapun yang kau hadapi hai saudaraku, kalau Allah berkehendak, kun, selesai, kun, habis, kun. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke agama. Orang-orang yang merasa dirinya besar, hebat, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Begitu skalanya. Skala matahari dengan bumi, matahari sebesar basket, bumi sebesar kacang hijau. Lalu kita sebesar apa? Sombongnya bukan main. Malaikat itu, kalau sayapnya dia bentangkan di timur, maka satu sayapnya di barat. Besar, tapi dia berserah kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa bertasbih, bertahmid kepadamu. Maka kita pun juga. Sebetulnya malaikat itu sudah lama gemas melihat manusia yang sombong ini. Kata malaikat, gimana ya Allah kalau kusentil? Kata Allah, jangan, mungkin dia nanti baca Yasin. Gimana ya Allah kalau kucampakkan dia ke dalam neraka jahanam dasar? Jangan, karena Allah itu Rahman dan Rahim. Maka kembali kepada ajaran Islam, bersihkan jiwa. Saya ini bergelimang dosa Pak Ustadz, sedangkan Nabi Adam saja berdosa, apalagi kita. Pokoknya semua manusia ini berdosa, sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith berdosa semuanya. Saya Ustadz tidak pernah salah, tidak pernah silap. Siapa yang mengatakan saya tak pernah salah, tak pernah lupa, tak pernah silap, maka saat itu dia sedang salah, lupa dan silap. Ustadz itu siapa? Manusia. Manusia itu diambil dari kata apa? Nasya. Nasya itu artinya apa? Lupa. Kalau Bapak Ibu mau ngetes lupa habis ini, cobalah tanya, tolong ceritakan ceramah Ustadz tadi 1 jam. Lupa aku entah apa. Lupa. Jangankan Bapak Ibu, saya aja tak ingat apa yang sudah saya cakapkan. Lupa. Kita ini lupa. Makanya orang yang lupa itu diingatkan. Yang baik-baik ambil, yang buruk, menyinggung perasaan, tak
tak berkenan di hati. Saya hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad, mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Di akhir majelis berdoa. Mari kita bermunajat kepada Allah. Nanti kalau Bapak Ibu diajak berdoa, sesungguhnya yang berdoa itu adalah kita semua. Adapun yang memimpin itu mewakili. Karena kata Nabi, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, diaminkan oleh yang lain. Allah mengabulkan doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada bapak polisi yang istiqomah dalam dunianya. Ada ibu-ibu yang lidahnya bersih karena makan yang halal, tak pernah makan yang haram, tak pernah mengucapkan yang batil. Ada bapak-bapak yang lidahnya senantiasa basah berzikir. Gara-gara itulah doa ini dikabulkan. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.